Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 2 Desember. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus jadwal pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab setiap hari. Mari kita jadikan Alkitab kita menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Dan sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk sepanjang malam dalam istirahat kami, pertolongan Tuhan bagi kami. Dan kiranya sepanjang hari ini pun kami dalam tuntunan firman Tuhan, kami melangkah di dalam terang Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang. Saya bacakan dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Terang adalah simbol kebenaran dan kegelapan adalah simbol dari dosa. Saudaraku, orang yang hidup di dalam terang, gaya hidupnya harus menampakkan kedekatannya dengan Allah. Jadi seorang yang hidup dalam terang bukan tampak dari pengakuannya, tetapi bagaimana ia hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun seseorang rajin untuk beribadah, setiap minggu dia ke gereja, bahkan mungkin juga melayani di gereja, dan bahkan mungkin di dalam keluarga pun ada ibadah keluarga. Dan kalau kita melihat mungkin status-status sosialnya pun semuanya bahasa-bahasa yang rohani. Ini juga belum bisa dipastikan bahwa ia hidup di dalam terang. Ya mungkin saja dia melakukan sebagai rutinitas saja. Namun saudara, seorang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, sudah dapat dipastikan bahwa ia hidup di dalam terang. Kesukaannya bersekutu dengan sumber terang itu. Kristus tinggal di dalam hatinya. Tidak munafik saudara, tidak berdusta. Ayat yang ke-6 dikatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudaraku, orang yang telah bertobat adalah orang yang telah menerima keselamatan. Seharusnya tidak lagi hidup terbawa arus, tidak lagi hidup di dalam kegelapan dunia, tidak lagi hidup di dalam dosa. Orang yang meroleh persekutuan dengan Dia pasti juga senang, saudara ya. Pasti juga senang bersekutu dengan sesama orang percaya. Persekutuan dengan Allah tidak mungkin terjadi di dalam kegelapan. Ya kan, saudara? Rasul Yohanes ini memaparkan kepada kita setidaknya 3 hal yang merusak persekutuan manusia dengan Allah. Yang pertama, saudara, hidup dalam kegelapan. Hidup di dalam kegelapan. Persekutuan manusia dengan Allah tidak mungkin terjadi di dalam kegelapan. Jadi kalau kita masih cara hidup kita bukan cara hidup, gaya hidup orang terang, masih kompromi dengan dosa,
Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin kita beroleh persekutuan dengan Tuhan. Dan kalau kita pun katakan kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdusta, kita munafik. Kita tidak melakukan kebenaran. Nah, ini saudara hidup dalam kegelapan, ini saudara merusak. Yang kedua, saudara merasa orang tidak berdosa. Merasa orang tidak berdosa. Ayat yang ke-8 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, maka kita tidak punya kebenaran, saudara. Kita ini menipu diri sendiri. Ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi kalau kita mau mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka Ia akan mengampuni. Ia setia dan adil. Ya, Tuhan berkali-kali bertemu dengan orang berdosa dan Tuhan mengampuni. Yesus hanya berkata, jangan melakukan lagi. Nah, itu saja, saudara, ya. Jangan melakukan lagi. Yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-10 juga dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Nah, tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Adakah orang yang tidak pernah berbuat dosa? Kalau ada orang yang mengatakan itu, saudara, dia membuat Allah, membuat Tuhan Yesus menjadi pendusta. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Maka itu, saudara, Alkitab mengajarkan kita supaya kita menghampiri Tuhan itu dengan takut dan gentar. Karena memang kita orang berdosa, tetapi kita telah mendapatkan anugerah. Kita telah mendapatkan pengampunan oleh karya Kristus di kayu salib. Maka itu, saudara, kita boleh memberanikan diri, boleh mendatangi tahta Allah. Kita boleh menghampiri Tuhan. Amin. Ya, mari saudara, kita hidup di dalam terang. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, renungan kami pagi hari ini, supaya kami hidup di dalam terang Tuhan. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.